Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Nurlinda dari SD 6 Lalan dan bersama saya Risma Yenti dari SD 6 Lalan. Bersama saya Helen Oksita dari SDN 12 Padang Sibusuk. Dan bersama saya Santi Merama Alius dari SDN 38 Solo Ambar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Gimana kabarnya, Bu Linda? Alhamdulillah baik, Bu Santi. Bu Santi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bu Linda. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Santi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana nih kabar Bu Helen pada pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu Linda. Bu Linda sendiri gimana ya? Alhamdulillah baik. Kira-kira pada kesempatan kali ini Bu Helen mau cerita apa nih? Iya nih Bu Linda, ada sesuatu yang ingin saya berbagi sama Bu Linda. Ya boleh. Silakan Bu Helen cerita ya. Mungkin waktu kita tidak terlalu banyak, tapi untuk 15 menit dan 20 menit ke depan kita bisa sharing-sharing gitu ya Bu Helen ya. Iya. Ya boleh, silakan Bu Helen. Gini loh Bu, ini berhubungan dengan sekolah saya nih Bu. Di sekolah saya kan sudah ada ini komunitas belajar yang disebut dengan Kombel. Namun saya perhatikan dari tahun ke tahun nih Bu Linda, Kombel saya ini sudah berdiri 2 tahun sebelum tahun ini. Dari pengamatan saya tahun demi tahun, Kombel saya itu kurang berjalan, kurang aktif, kurang bergerak Bu Linda. Di sini bergerak ada Bu Linda, cuman digunakan untuk rapat dengan kepala sekolah atau rapat dengan wali murid, musyawarah dengan komite kelas, dan ada pula sekali-sekali Bu Linda, seandainya ada guru di sekolah itu pergi pelatihan, baik itu di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten. Nah, di sini digunakan untuk berbagi praktik apa yang didapat di pelatihan tersebut
itu digunakan kombelnya. Nah, di sini Bu Linda, saya juga melihat ini Bu Linda, rekan guru masih ada beberapa guru yang masih kurang nih Bu Linda dalam berkomunikasi yang aktif. Masih ada juga guru yang belum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman Bu Linda. Dan dilihat juga situasi dan keadaan yang ada guru yang cuek Bu Linda, serta masih satu orang guru yang belum memiliki sikap spiritual dan adaptif dalam menghadapi perubahan nih Bu Linda. Oke, wah ceritanya galaunya Bu Helen ini udah kompleksitas gitu ya. Iya Bu Nah, Linda. jadi dari ceritanya Bu Helen tadi bisa saya garis bawahi nih Bu, berarti ada banyak permasalahan-permasalahan yang saat ini Ibu Helen hadapi. Kalau saya garis bawahi mungkin yang pertama dengan adanya komunitas belajar yang di sekolah Ibu yang belum begitu aktif bergerak, kemudian juga adanya permasalahan dari guru-guru dengan adanya komunikasinya yang kurang efektif, kemudian pemanfaatan teknologi dan adanya beberapa kalangan guru yang bersikap adaptif ya terhadap perubahan. Iya. Oke, dari percakapan kita hari ini kira-kira Bu Helen ingin mendapatkan perubahan apa ya di sekolahnya khususnya dalam permasalahan yang Bu Helen hadapi ini? Nah, dari percakapan kita hari ini ya Bu Linda ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dengan menggerakkan, mengaktifkan kembali, meningkatkan kembali komunitas belajar saya di sekolah Bu Linda. Oke, berarti Oke, tadi Bu Ellen kan udah paparkan nih ya kondisinya yang Bu Ellen harapkan. Berarti itu kondisi idealnya. Yang kita rentangkan itu kan ada di level 10 ya Bu Ellen ya. Iya. Nah, dengan kondisi yang sekarang Bu Ellen hadapi, ini permasalahannya ada di level berapa nih Bu Ellen? Iya Bu Linda, kalau dilihat dari pengamatan saya, mungkin ini masih berada di level 6 Bu Linda, karena adanya kombel ini masih digunakan untuk ruang rapat, untuk berbagi musyawarah dengan wali murid, dan ada pelatihan guru yang pergi di kabupaten atau di luar kabupaten masih bisa digunakan untuk berbagi Bu Linda. Nah, kalau begitu kira-kira ke depan Bu Ellen ingin meningkatkan di level berapa nih sehingga terlihat perubahannya? Di sini saya maunya ingin meningkat ya Bu Linda ya. Maunya ini mau di level 8 atau 9 Bu Linda. Oke, di level 8 atau 9 ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk nanti kira-kira ada perencanaan apa nih dari kegiatan-kegiatan apa yang Ibu sudah rencanakan untuk meningkatkannya ke level 8 atau 9 itu? Di sini saya untuk meningkatkan kombel saya ini ya Bu Linda ya. Saya memikirkan tadi saya sudah sampaikan sama Bu Linda bahwa CGP ada di sekolah saya, ada 3 orang tadi. Nah di sini saya akan menggerakkan dulu anggota-anggota CGP saya ini untuk membuat sebuah program mungkin Bu Linda. Di sini saya akan duduk bersama atau memusyawarahkan dengan guru CGP lainnya untuk membentuk sebuah program yang akan meningkatkan kombel kita nantinya. Selain itu, saya juga bisa memberikan peluang kepada guru yang ada di sekolah saya. Kan masih ada nih Bu Linda guru yang senior gitu kan, yang berpengalaman lebih tinggi. Mungkin dia masih bisa berbagi di ruangan kolaborasi kita di kombel ini Bu Linda. Setelah itu mungkin adanya kolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan atau mendapat suatu hasil keputusan atau musyawarah dengan kepala sekolah nantinya Bu Linda. Oke, berarti tadi sudah ada ya planningnya. Iya. Apa saja yang akan Bu Helen rencanakan dan akan direalisasikan. Nah, dari beberapa plan-plan tadi yang muncul, kira-kira mana nih dari plan-plan tersebut yang akan dapat Bu Helen realisasikan dengan nyaman dan dapat segera gitu Bu Helen? Mungkin yang pertama mungkin ya Bu Linda ya, dengan menggerakkan guru-guru calon guru penggerak yang ada di sekolah saya mungkin Bu Linda. Saya akan melakukan sebuah program tadi kata saya untuk membentuk sebuah program dengan materi-materi yang sangat bagus sekali yang ada di pelatihan kita sekarang yang akan dibagikan kepada guru-guru lainnya sehingga nanti teman sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah saya itu bisa juga mengimplementasikan di kelasnya atau di sekolah.
Oke. Itu mungkin yang pertama mungkin Bu. Iya, jadi yang pertama mungkin terasa lebih bisa Iya. untuk direalisasikan Iya, ya Bu Ellen ya. iya, ya. Nah, kira-kira dari plan tersebut Bu Ellen ini butuh tidak ya support atau sudah dipikirkan tidak bantuan dari siapa nih yang bisa untuk Bu Ellen ajak bekerja sama kah itu atau bantuan dari pihak lain yang bisa membuat kegiatan atau plannya itu bisa terrealisasi? Iya Bu Linda. Mungkin kita di sini tidak luput ya dari teman saya yang ikut juga CGP ya Bu Linda ya. Iya, iya. Mungkin saya di sini berkolaborasi dengan teman CGP saya terlebih dahulu dan dukungan dari guru-guru rekan sejawat di sekolah dan kepala sekolah yang lebih pentingnya Bu Linda. Iya, berarti udah di plan juga rencana, kemudian siapa yang memberikan dukungan ya Bu Iya. ya. Nah, kalau udah seperti itu, udah terbayang belum nih kapan nih bisa Bu Ellen realisasikan begitu? Kalau dilihat waktunya ini Bu Linda, Ya. mungkin secepatnya Bu Linda, karena kita sudah masuk tahun ajaran baru nih Bu Linda, masih hangat-hangatnya ya Bu Linda ya. Mungkin guru-guru tuh kehausan atau butuh bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang baik atau budaya-budaya apa saja yang ingin dia lakukan di dalam kelasnya Bu Linda. Bagusnya waktunya secepatnya ini Bu Linda. Cepatnya ya. Iya. Berarti punya target ya Bu Ellen ya. Iya. Targetnya minggu ini, minggu depan atau bagaimana itu Bu Ellen? Targetnya mungkin kalau kita lihat dari rencana programnya ini Bu Linda, kalau dapat itu kita berbaginya memberikan materi karena ada 3 CGP di sini ya Bu Linda ya. Kita mengadakan mungkin 1 kali dalam seminggu Bu Linda atau 1 kali dalam 2 minggu mungkin Bu Linda. Oke. Nah, ini sekarang kan bagus sekali ya Bu Ellen ya. Tadi Ya. dari paparan Bu Ellen kita udah bisa melihat ada banyak planning yang sudah Ibu Ellen gambarkan Ya. gitu. Wah, ini saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang Bu Ellen rencanakan ke depan. Nah, satu lagi pertanyaan nih Bu Ellen, dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bu Ellen dapatkan? Oke Bu Linda, mungkin dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu Linda ya. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan keaktifan komunitas belajar saya di sekolah Bu Linda. Oke, alhamdulillah ya Bu Helen sudah ada gambaran tentang bagaimana apa yang akan Bu Helen lakukan ke depan mengenai menggerakkan kombel dan mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah Iya. nanti. Nah, saya tunggu ya Bu ya kabar-kabarnya dari Bu Helen ke depan, sudah sejauh mana progresnya nanti, mungkin kita boleh ketemu lagi di lain kesempatan. Ya Bu ya? Iya, Bu Linda, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk percakapan kita hari ini. Semoga saya bisa dapat melakukan perubahan yang saya rencanakan tadi, Bu. Ya, sama-sama ya Bu ya. Saya juga menunggu cerita Ibu lagi Iya. untuk di kesempatan kalinya. Baiklah Bu, kita tutup percakapan kita kali ini dengan baik. Ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Santi. Bu Linda tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Helen. Nah, Ya. sebelum penutupan ya Bu Linda ya, Hmm. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di kegiatan pasca observasi kita kali ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, tadi di coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Linda, menurut saya ya Bu Linda ya, sebagai observer, Iya. tadi dalam proses coaching, Bu Linda dan Bu Helen sudah berjalan dengan baik. Prosesnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Linda juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Helen. Sehingga Bu Helen bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga pada coaching tadi sudah dilakukan dengan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan meningkatkan kompetensi. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Linda ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dan ingin saya kembangkan kemudian hari yaitu lebih memahami prosesnya
sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik, seperti melatih kemampuan saya untuk mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oh begitu ya Bu Linda. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Linda ya. Iya. Dan demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Linda. Gimana nih kabarnya Bu Helen? Alhamdulillah baik Bu Linda. Bu Linda gimana ya? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan juga coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana hal tersebut coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coachee. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu keadaan penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Linda. Baik. Kemudian pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana ya yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Ellen. Bagaimana nih kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah sehat Bu Ellen. Bu Ellen gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Risma sehat juga. Dengar-dengar Bu Risma mau menyampaikan sesuatu ya? Iya Bu Ellen, di sini saya ingin menyampaikan kepada Bu Ellen tentang kegiatan pembelajaran di sekolah kami Bu Ellen. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu Risma. Mungkin di sini cukup 15 atau 20 menit untuk kita mengobrol ya Bu Risma. Nih, apa yang mau Bu Risma ceritakan? Begini Bu Ellen, di sekolah kami itu rekan guru masih menyampaikan materi seperti yang dulu, yaitu ceramah terus. Ya. Mungkin di sini Bu Ellen banyaknya guru-guru yang senior atau guru-guru yang berumur, makanya ibu-ibu rekan guru itu melakukan hal yang seperti itu. Ya. Padahal sekarang Bu Ellen kita sudah tahu bahwa teknologi sekarang sudah canggih, sudah maju. Ya. Jadi di situ kita kan bisa mengambil cara yang lain, metode-metode yang lain untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Oke, kalau saya garis bawahi ini Bu Risma, permasalahan dari Ibu, pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif ya Bu Risma? Ya, iya Bu Ellen, di situ rekan guru itu melakukan pembelajaran yang kurang bervariatif. Jadi medianya pun itu saja. Jadi anak-anak merasa bosan dalam pembelajaran di kelas itu. Oh, itu ya Bu Risma. Itu ya Bu Risma. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya ya. Ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Risma terapkan yang bisa teman-temannya tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin Bu Ellen, kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti dengan konsultasi dengan kepala sekolah dan membuat semacam rencana yaitu berupa workshop Ya. yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru yang khususnya penyampaian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang berkolaborasi dan bervariatif. Oh gitu ya Bu Risma. Berarti Bu Risma ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya? Iya. Nah dari ketiganya ini kira-kira Bu Risma untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana ya? Mungkin Bu Ellen, mungkin sepertinya yang
mentoring ya Bu, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu menggunakan menyediakan waktu yang lama, dan juga kita akan menyediakan semacam instruktur yang lebih berkompetensi. Jadi di sini kami mungkin lebih melakukan guru dalam mentoring Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Risma memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja ya Bu Risma? Oh, ada sih, mungkin di sini tidak terlepas kita minta bantuan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu. Di sini di sekolah kami ada rekan guru kami yang ahli dalam IT, di situ namanya PRI, di situ kami nanti akan minta bantuan kepada bapak tersebut. Oke, berarti Bu Risma pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu Risma ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan mentornya ini? Insya Allah Bu Ellen, kami akan melakukan secepat mungkin, apalagi sekarang tahun ajaran baru, di awal baru. Kalau dapat secepatnya, insya Allah minggu depan atau paling lambat 2 minggu ke belakangnya kami akan melaksanakannya Bu Ellen. Oke Bu Risma, bagus sekali ya Bu Risma. Kira-kira Bu Risma dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Risma dapatkan? Baiklah Bu Ellen, dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya dalam melakukan pembelajaran yang bervariatif. Iya, oke, Bu Risma, alhamdulillah ya, Bu Risma sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, ya Bu Risma. Ya Bu Ellen. Nah, saya tunggu Bu Risma nanti kabar-kabarnya ya Bu Risma, setelah melakukan mentoring untuk menekan cita-cita yang lebih menarik nih Bu Risma. Ya Bu Ellen. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Risma. Semoga rencana Bu Risma untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu Risma. Ya Bu Ellen, terima kasih ya Bu Ellen sudah mau meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya yang saya hadapi di sekolah saya saat ini. Iya Bu Risma, sama-sama ya Bu Risma. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung aja hubungi saya Bu Risma. Semoga kita bisa mengobrol lebih akrab lagi, lebih berkesempatan untuk menceritakan semua yang ada dalam diri kita. Oke Bu Risma, saya sudahi dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Nah, tadi kita sudah melakukan, Bu Helen sudah melakukan coaching ya Ya. dengan Ibu Risma. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, di coaching ini mungkin saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang menanyakan sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa saya menggali si coach untuk menceritakan permasalahannya dan dapat menemukan solusi-solusi yang diinginkannya. Oke, nah Bu Helen, menurut saya nih sebagai observer, tadi saya sudah melihat proses coachingnya Bu Helen bersama Bu Risma tadi. Saya rasa sudah berjalan nih dengan baik dan juga sudah mengikuti proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Nah juga saya melihat Bu Helen sudah sangat berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Risma sehingga Bu Risma sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sebagai coaching tadi saya sudah melihat Bu Elin sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching seperti adanya kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Bu? Gini ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau saya lakukan yaitu dengan cara lebih mendalami atau memahami alur Tirta di dalam coaching sehingga nanti saya melakukan coaching selanjutnya lebih baik Bu Linda. Oke, nah
Semoga kedepannya bisa dilakukan coachingnya dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Nah demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Gimana kabarnya, Bu San? Alhamdulillah baik, Bu Risma. Bu Risma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu San. Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, Kok dan Koci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci dan juga bagaimana Koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu San. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Ibu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu San, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu Risma. Baiklah, demikian dulu ya Bu San pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih ya Bu Risma atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah baik Bu Santi. Bu Santi sendiri bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Linda. Ya. Kira-kira Bu Linda ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu Santi, ini ada sedikit kegalauan yang ingin saya bagi dengan Bu Santi. Oke, sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu Linda. Mungkin cukup 15 atau 20 menit saja ya untuk kita Iya. ngobrol-ngobrol. Apa nih yang mau disampaikan? Jadi begini nih Bu Santi, ada kegelisahan saya untuk melihat kegiatan pagi hari di sekolah saya itu yang kurang variatif sepertinya Bu Santi. Jadi saya punya keinginan bagaimana nih ya kalau kegiatan pagi hari di sekolah saya itu bisa lebih variatif lagi. Oke, kalau begitu saya garis bawahi ya, berarti permasalahan Bu Linda itu kegiatan pagi yang kurang bervariatif. Ya. Begitu ya Bu? Iya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Linda dapatkan? Saya berharap adanya perubahan dari kegiatan pagi yang sebelumnya itu kurang interaktif, variatif, menjadi sebuah kegiatan pagi hari yang bisa meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan semangat siswa Bu Santi. Oke, jadi Bu Linda harapkan adanya perubahan pada kegiatan pagi di sekolah Bu Linda ya. Ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Linda lihat atau Bu Linda dapatkan? Saya ingin merancang sebuah bentuk kegiatan di mana kegiatan itu bisa meningkatkan kreativitas, kemudian meningkatkan motivasi, sehingga kegiatan pagi hari itu tidak monoton hanya sekedar berbaris, tetapi ada sebuah kegiatan yang lebih bermakna lagi begitu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, kegiatan pagi yang lebih bervariatif itu bisa meningkatkan kreativitas, tidak hanya berbaris saja begitu ya Bu Linda, itu kondisi ideal yang Bu Linda harapkan ya. Iya, betul. Dan itu berada di level 10 kira-kira ya Bu Linda. Iya. Kira-kira sekarang di sekolah Bu Linda itu berada di level berapa nih?
Kalau dari kondisi sekarang sepertinya ada di level 5 mungkin Bu Santi. Oke, di level 5 ya Bu Linda. Ya. Karena di sekolah itu kegiatan paginya kurang bervariatif dan hanya berbaris mungkin ya. Iya. Kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif pada kegiatan pagi di sekolah yang Bu Linda harapkan? Saya rasa saya ingin meningkatkan mungkin tidak terlalu tinggi, cukup di 7 atau 8 barangkali. Oke, dari level 5 ke level 7 atau ke level 8 ya Bu Ya, Linda. Kira-kira apa nih usaha Bu Linda agar dapat menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, jadi di sini nih Bu Santi, kan dari kondisi yang ada sekarang, dari apa yang saya lihat, kegiatan pagi kan itu-itu saja. Nah, kemudian muncul nih keinginan saya untuk bagaimana ya membuat sebuah perubahan. Nah, terpikirkan saat ini saya ingin meningkatkan atau merutinkan lagi nih kegiatan misalnya seperti senam pagi maupun kegiatan literasi begitu. Oke, untuk kegiatan pagi nanti Bu Linda merencanakan kegiatan senam pagi dan kegiatan literasi. Ya. Kira-kira selain dua kegiatan tadi, adakah kegiatan lain yang mungkin bisa Bu Linda juga lakukan seperti itu? Mungkin bisa seperti kegiatan permainan tradisional, itu juga mungkin bisa dimasukkan sebagai alternatif dalam bentuk kegiatan variatif ya di pagi hari seperti itu. Oke, berarti Bu Linda merencanakan 3 kegiatan ya, senam pagi, literasi, dan kegiatan permainan tradisional. Ya. Nah, dari ketiga kegiatan ini, mana nih yang lebih nyaman dan lebih bisa Bu Linda cepat terrealisasikan? Mungkin ketiganya saya rasa bisa, tapi kalau kita prioritaskan mungkin terlebih dahulu senam pagi. Kenapa? Karena sebelumnya senam pagi ini sudah pernah dilakukan, tapi mungkin belum menjadi sebuah rutinitas. Nah, jadi ketantangan saya ke depan, saya pengen senam paginya dirutinkan lagi, kemudian nanti kita selipkan dalam 1 kali seminggu itu kegiatan literasi, dan juga permainan tradisional tadi mungkin bisa dilakukan sekaligus. Oke, berarti senam pagi lebih cepat bisa direalisasikan ya Bu Linda. Iya, iya. Dari kegiatan senam pagi ini kira-kira Bu Linda membutuhkan support atau bantuan dari siapa atau bagaimana begitu Bu Linda? Nah, benar nih Bu Santi. Jadi kegiatan ini tentu tidak bisa saya lakukan sendiri. Tentu ada dukungan juga dari teman-teman, dari kepala sekolah. Jadi kedepannya memang akan ada pembicaraan dengan teman-teman. Rencananya saya akan mengajukan program ini ke teman-teman dan juga kepala sekolah. Semoga kita bisa berelaborasi bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan kegiatan variatif di pagi hari di sekolah saya. Oke, berarti Bu Linda melakukan senam pagi bersama anak-anak ini akan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru ya Bu Linda. Kira-kira kapan nih Bu Linda ingin merealisasikan kegiatan senam pagi ini? Ya, kalau bisa secepatnya nih kan Bu Santi, karena mumpung nih awal tahun baru ya, di tahun ajaran baru, saya rasa minggu depan mungkin bisa saya laksanakan. Oke, bagus sekali ya Bu Linda. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Linda dapatkan? Saya mendapatkan sebuah keyakinan Bu Santi, kalau saya bisa mewujudkan sebuah bentuk kegiatan variatif di pagi hari di sekolah saya guna meningkatkan motivasi dan juga semangat belajar siswa saya di pagi hari. Oke, alhamdulillah ya Bu Linda sudah ada gambaran bagaimana menciptakan kegiatan pagi yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya dari Bu Linda setelah melakukan kegiatan pagi yang bervariatif ini. Untuk mendengar lagi cerita-ceritanya ya, bagaimana siap. kegiatannya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Linda nanti bisa bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Linda ya. Iya. Terima kasih ya Bu Santi untuk waktunya. Saya akan kabari Bu Santi secepatnya tentang progresnya. Iya. Sama-sama Bu Linda. Mungkin kalau ada yang ingin diceritakan lagi nanti langsung saja hubungi saya ya Bu Linda. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Begitu saja ya Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu San. Waalaikumsalam Bu Risma. Bu San, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Linda. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama,
Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching tadi ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, dengan mengidentifikasi, menjelaskan rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, oke Bu San. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang Ibu lakukan dengan Bu Santi dan Bu Linda sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Santi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Linda, sehingga Bu Santi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk selanjutnya ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Ellen. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Ellen. Bu Ellen gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Risma. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu ya. Ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, Bu Risma, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Risma adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Ellen. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua Bu Risma, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Bu Risma, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baiklah Bu Ellen, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Risma, demikian dulu ya pra observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching nantinya. Ya, terima kasih Bu Ellen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah baik Bu dan sehat juga Bu. Bu Risma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Kira-kira Bu Santi ada yang mau disampaikan atau dibicarakan pada hari ini? Ya betul Bu Risma, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya dan ingin saya sampaikan pada Bu Risma. Ya oke Bu Santi. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu Bu Santi. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol.
Kira-kira apa nih Bu Santi yang mau Bu Santi sampaikan? Begini Bu Risma, terkait dengan saya dan juga rekan-rekan di sekolah ya Bu Risma, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian